Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnia, NIM N1D1 19083. Saya akan menjelaskan tentang medan makna rasa bahasa Moronene. Fungsi bahasa sebagai media komunikasi sangatlah penting. Bahasa digunakan pada berbagai aktivasi kehidupan manusia. Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan. Bahasa sebagai sarana manusia untuk berbagi pengalaman. Makna bahasa merupakan satu tataran linguistik semantik dengan objeknya, yakni makna berada di seluruh atau di semua tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan sangat penting bagi masyarakat pemakainya, terutama sebagai alat komunikasi. Di Sulawesi Tenggara terdapat berbagai macam bahasa daerah yang berfungsi sebagai alat interaksi sosial pada setiap suku. Keberadaan bahasa daerah sendiri memiliki keterbatasan, terutama keterbatasan dalam hal kosakata yang mewakili konsep-konsep pemikiran yang senantiasa berkembang. Penting perkembangannya. Fakta yang terjadi di lapangan adalah banyaknya generasi penutur bahasa Moronene yang kurang bahkan tidak tahu hal yang menggunakan bahasa Moronene. Lehrer tahun 1999 halaman 311 mengatakan bahwa sebuah medan makna merupakan sekelompok kata yang mempunyai hubungan makna yang sering ditempatkan di bawah sebuah kata yang umum. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti mengemukakan apa manfaat medan makna rasa bahasa Moronene. Tujuan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam medan makna rasa bahasa Moronene. Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah medan makna rasa bahasa Moronene. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka masalah-masalah dapat dirumuskan sebagai berikut. Rasa tidak nyaman pada tubuh, rasa nyaman tubuh, rasa pada pernafasan, rasa pada jaringan tubuh, rasa pada otot atau urat, rasa pada panca indera, rasa pada mata, rasa pada kulit, rasa pada telinga. Manfaat penelitian. Ada dua manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional. Sesuai dengan judul penelitian ini dan untuk menghindari perbedaan persepsi terhadap kata-kata operasional, maka perlu diberikan definisi sebagai berikut. Medan makna adalah sebagian dan sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Medan makna rasa yakni merupakan seperangkat unsur leksikal atau sekelompok kata yang menyatakan tentang konsep rasa. Konsep rasa dimaksud adalah berupa tanggapan panca indera terhadap saraf atau hal-hal yang pernah dialami oleh tubuh. Mempelajari makna pada hakikatnya berarti mempelajari bagaimana setiap pemakaian bahasa. Linguistik adalah ilmu yang melibatkan dirinya pada bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian linguistik kadang-kadang hanya mengacu pada suatu kajian bahasa dan ilmu bahasa secara akademis. Objek linguistik adalah bahasa, tetapi harus dibedakan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Semantik adalah telaah makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna. Konsep semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, mengandung makna atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna.
dengan anggapan bahwa makna menjadi bunyian dan bahasa, maka semantik bunyian dan linguistik. Kolokasi salah kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur dalam suatu bahasa, tetapi kata yang mana dapat berkolasi dengan kata yang lain tidak ada hubungannya secara logis. Relasi makna disebut relasi makna. Relasi makna dapat berwujud macam-macam. Berikut diuraikan: 1. Sinonim. 2. Antonim. Aspek-aspek makna. Pengertian. Aspek makna pengertian disebut juga tema. Perasaan. Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicaraan. Nada. Aspek makna nada adalah sikap pembicara kepada kawan bicara. Tujuan. Biasanya apabila kita mengatakan sesuatu selalu ada tujuan atau maksud yang kita inginkan. Teori makna. Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Leksem. Dalam kamus linguistik, leksem adalah kata atau frasa yang merupakan satuan makna. Medan makna. Berdasarkan makna masing-masing leksem yang tercatat sebagai data penelitian dipilih menjadi beberapa kelompok leksem yang masing-masing membentuk sebuah medan makna. Jenis-jenis makna. Makna suatu kata merupakan bahan yang dikaji dalam ilmu semantik. Metode dan teknik penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode yang mendeskripsikan data yang menekankan kualitas, ciri-ciri, serta data yang alami sesuai dengan pemahaman deskriptif data. Data dalam penelitian ini data lisan berupa tuturan dalam bahasa Moronene yang dipilih berdasarkan kriteria data yang diinginkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lisan dan penutur bahasa. Informan bahasa merupakan makrokosmos dan masyarakat bahasanya, atau satu dapat mewakili bahasanya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah cakap dan simak. Metode dan teknik analisis data. Setiap unsur bahasa berhubungan satu sama lain membentuk keutuhan yang padu. Ada 3 subkelompok medan makna pengungkap rasa tidak nyaman pada sebuah dengan subordinat leksem rasa tidak nyaman atau enak badan tubuh dengan medan makna yang diwakili oleh leksem. Masing-masing kelompok mempunyai anggota yang memiliki ciri-ciri pergolongan yang berdasarkan komponen yang menandai ciri semantik ketiga medan mengenai tersebut. Dalam hal ini disebut sebagai superordinat. Ciri semantik pada anggota bawahan berada pada masing-masing leksem, namun konsep rasa yang dinyatakan adalah rasa tidak nyaman atau enak badan pada tubuh. Kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab analisis data dan hasil penelitian yang mengacu pada masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan konsepnya leksem yang mengandung medan makna rasa bahasa Moronene tidak selalu dapat diungkap dengan sebuah leksem, atau di dalam hal ini digunakan dengan leksem 0 atau kosong, dan leksem ini cenderung mengisi posisi atau superordinat dan subordinat. Mengungkap rasa dalam bahasa Moronene didasari ciri semantik yang menjadi komponen pada masing-masing leksem sekelompok
dapat membentuk sebuah medan magnet jika memiliki ciri semantik yang umum dan sama.